Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga Pagi, Bu Halida. kalian dalam keadaan sehat ya. Ya, Selamat pagi. ya. Saya ingin ngecek satu persatu dulu. Apakah di sini ada yang tidak hadir atau ada yang izin ke belakang? Saya sebut, Ibu sebut satu persatu, nanti kalian menjawab ya. Yang pertama, Ahmad Zain. Hadir, Bu. Ya, oke. Alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu minta si Mbak Endah ya, Mbak Endah untuk memimpin doa untuk mengawali kegiatan hari ini. Boleh Mbak Endah dimulai? Siap, Bu Halida. Oke. Teman-teman semua, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, agar kegiatannya lancar, tidak ada halangan apapun, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir di mapelnya Ibu ya. Di pertemuan kali ini, Ibu ingin menyampaikan atau sharing ilmu terkait motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Oke, tujuannya untuk tema kali ini kalian diharapkan dapat memahami dan memiliki motivasi belajar tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, serta ekonomi dari tokoh inspiratif. Dari hasil AKPD, Ibu melihat bahwa anak sekarang itu sekolah hanya ingin mendapatkan nilai yang bagus. Oke, selanjutnya sebelum kita mengawali materi ini, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya, Nak. Jika Ibu mengatakan gajah, maka kalian jawab besar, tapi sambil menunjukkan lingkaran kecil. Nah, jika Ibu mengatakan semut, maka dijawab kecil, sambil menunjukkan lingkaran besar. Nah, jika Ibu mengatakan ular, dijawab panjang, tapi kalian sambil menggeserkan kedua telapak tangan saling mendekat. Nah, jika Ibu mengatakan cacing, dijawab pendek, sambil menggeser kedua telapak tangan saling menjauh. Mudah nggak ya? Mudah nggak ya? Gajah. Besar. Besar. Bentar. Semut. Kecil. Terus ular. Panjang. Cacing. Pendek. Ayo, untuk Winnie. Winnie, ayo. Ya, Bu. Ya, fokus ya. Gajah. Gajah apa gajah besar? Gajah. Kecil. Semut. Kecil. Ular. Panjang. Panjang. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu motivasi? Keinginan, Bu, harapan. Dorongan, Bu. Dorongan untuk melakukan sesuatu atau mewujudkan sesuatu, Bu. Jadi dorongan itu bisa dari dalam maupun luar, Bu. Motivasi itu dorongan, Bu, untuk melakukan sesuatu. Ya, hampir sama ya, seperti Sin ya. Menurut KBBI, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, sedangkan menurut John Santrock, pengertian motivasi adalah proses memberi semangat
arah, dan kegigihan perilaku. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Nah, Ibu pengen dengar suaranya siapa ya? Bagas, coba menurut Bagas setelah tahu pengertian motivasi dari KBBI, menurut ahli, menurut kamu apa ya motivasi? Motivasi itu apa? Motivasi itu dorongan yang timbul dari dalam diri maupun dari luar yang bisa mendatangkan suatu energi untuk melakukan suatu hal. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Aduh, sepertinya hampir sama seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa. Itu artinya si Bagas memperhatikan slide PPT yang Ibu tampilkan. Lanjut ya. Menurut kalian definisi sukses itu seperti apa? Yuk, siapa yang berani acungkan tangan? Ya. Yuk. Winnie. Bu, Ayo. sukses itu punya uang banyak, bisa jalan-jalan kemana saja. Bu. Sukses itu seperti itu. Oh gitu ya. Ya, terus siapa lagi? Zen. Kalau saya mengutip dari apa yang pernah disampaikan oleh Bu Albert Einstein, Bu. Jadi jangan berusaha untuk menjadi manusia yang sukses, tapi berusahalah untuk menjadi manusia yang memiliki nilai atau value, Bu. Jadi sukses di sini itu bukan hanya untuk diri sendiri, maksudnya value di sini itu kita punya nilai sehingga kita nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak. Rasulullah kan juga pernah menyampaikan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi sukses menurut saya itu adalah sukses yang bermanfaat, Bu. Jadi kalau saya misal nanti kalau udah besar kok jadi orang kaya itu sukses, tapi untuk diri saya. Tapi kalau suksesnya itu mau lebih paripurna, Bu, berarti saya harus bermanfaat untuk orang lain. Begitu. Oh, Zen suka membaca ya. Aduh, pengetahuannya luas sekali ini, Zen. Bukunya udah berapa, Zen? MK itu saya cita-cita saya itu mirip-mirip kayak Yusuf MK gitu, Bu. Jadi orang sukses tapi bermanfaat untuk orang lain. Sip, itu sukses tidak untuk diri sendiri ya, untuk orang lain juga. Jadi membawa kebermanfaat untuk orang lain. Oke, selanjutnya. Jadi di sini definisi sukses Ibu ngambil dari beberapa pendapat para ahli. Thomas Alva Edison mendefinisikan sukses sama dengan ambisius. Menurutnya, sukses adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Jadi menurut Thomas Alva Edison itu, sukses itu harus perlu kerja keras, tidak hanya inspirasi aja, lebih banyak kerja kerasnya. Orang pintar belum tentu sukses kalau dia tidak mau bekerja keras. Kayak gitu. Itu menurut Thomas Alva Edison. Selanjutnya menurut Mary Riana, sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tapi harus selalu keep on progress. Jadi menurut Mary Riana itu kalau pengen sukses itu jangan banyak protes. Ketika kalian sebagai siswa dikasih tugas banyak, jangan protes, tapi kerjakan, semangat untuk mengerjakan. Jangan baru dikasih tugas udah protes duluan. Udah protes tidak mau mengerjakan. Gimana bisa sukses? Oke, lanjut ya. Jadi kesimpulannya, motivasi sukses itu suatu dorongan yang berhubungan dengan bagaimana melakukan sesuatu dengan baik, lebih cepat, lebih efisien dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya dengan kerja keras dan disiplin waktu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, Ya, selanjutnya, ketika kalian sudah memiliki motivasi sukses, kalian pasti, orang sukses itu pasti punya keinginan ya. Manusia itu pasti punya keinginan. Nah, keinginannya apa aja? Di sini yang Ibu rangkum yaitu keinginan akan kecukupan, keinginan mendapatkan kasih sayang, keinginan untuk mendapatkan kehormatan dan kebanggaan,
keinginan mendapatkan ketentraman dan kesejahteraan, keinginan mendapatkan kebebasan, dan keinginan untuk maju dan memiliki kecerdasan. Semua orang pasti mempunyai keinginan. Nah, bagaimana itu bisa diaplikasikan atau direalisasikan? Syaratnya cuman ya satu, intinya berdiri sendiri ya, mandiri. Mandiri di sini syarat untuk berdiri sendiri atau mandiri, yaitu yang pertama percaya pada diri kita sendiri. Kalau kita pengen sukses, tetapi kita nggak percaya pada diri kita sendiri, ya sama aja bohong ya. Maksudnya nggak percaya kemampuan diri kita sendiri, kayak gitu. Nggak terrealisasikan karena nggak percaya diri, akhirnya tidak mau melangkah. Nah, untuk yang kedua, coba. Dan yang menyenangkan tuh yang maksudnya misalnya sebagai contoh anaknya tuh ramah gitu tuh, terus murah senyum, kemudian juga sosialnya bagus, punya banyak Ya. teman gitu tuh. Oke, ya. Oke, selanjutnya yaitu mensyukuri diri sendiri. Mensyukuri diri sendiri, mensyukuri apa yang kita miliki. Kalau misalnya kita, saya tuh pengen jadi dokter kayak gitu kan. Nah, terus habis itu kitanya sendiri pengen jadi dokter, tapi melihat orang lain yang misalnya, oh saya tuh nggak pinter Bu, jadinya saya tuh kayaknya berat untuk jadi dokter dan sebagainya. Tidak memanfaatkan kelebihan yang ada pada diri kita sendiri. Selalu cari alasan untuk melangkah, tidak bersyukur. Selanjutnya yaitu menghilangkan perasaan rendah diri. Disiplin terhadap diri sendiri. Nah, disiplin. Kalau ingin sukses itu harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin mainnya juga. Kalau misalnya kalian tidak disiplin dalam berbagai hal, kalian itu akan berantakan untuk kegiatan hari ininya. Nah, selanjutnya coba jelaskan si Mega. Nah, di sini Ibu ingin menampilkan tokoh-tokoh inspiratif yang bisa kalian lihat. Adakah di sini yang pernah mengenal orang-orang ini? Adakah di sini? Belum, Bu. Nggak tahu Bu, Baru tahu itu. belum kenal Bu, Bu. baru tahu. Oh, Coba baru Bu tahu. bisa diceritakan. Nah, di sini Baru ada tahu itu, Nick Bu. Vujicic sebagai motivator internasional dan Habibie Afsyah sebagai internet marketer. Di sini Ibu merangkum sedikit biografi dari beliau atau kejadian yang membuat kita termotivasi. Waktu saya berusia 8 tahun, saya mengalami depresi yang sangat berat, dipenuhi oleh kemarahan saya terhadap Tuhan, membuat saya ingin menyerah dari hidup ini. Saya selalu bergantung pada orang lain, bahkan untuk mengambil segelas air pun saya tidak mampu. Jadi, daripada saya membebani orang lain, lebih baik saya akhiri hidup saya saja. Saya tidak menemukan arti dan tujuan hidup saya. Ini posisi beliau dalam keadaan depresi ya, ibaratnya udah mau putus asa, tidak mau hidup lagi, kayaknya dunia itu kelam. Tetapi dia mendapat pencerahan, yaitu sebuah koran yang membuat artikel tentang seseorang yang mampu mengatasi ketidakmampuannya sendiri, dan itu membuka pikiran saya bahwa mungkin saya bukan satu-satunya orang yang menderita. Saya mulai melihat ini sebagai berkat, dan saya melihat hidup saya bukan setengah kosong, melainkan setengah penuh. Oke, selanjutnya ada Habibie Afsyah. Dia adalah Habibie Afsyah, lahir di Jakarta tanggal 6 Juni tahun 1988. Umurnya sekarang di tahun 2022 adalah 30 tahun, sangat muda dan cerdas. Dia menderita muskular dystrophy tipe Becker. Penyakit ini membuat otot-ototnya semakin lama semakin lemah dan fisiknya semakin lama semakin tak berdaya. Nah, kita belajar untuk tidak pernah menyerah apapun yang terjadi, apapun keterbatasan dan kekurangan yang menjadi kelemahan diri. Melihat kejadian ataupun profil orang-orang sukses seperti ini, apa yang bisa kalian ambil hikmahnya atau kata-kata apa yang bisa kalian utarakan dan bisa jelaskan?
Kalau saya Bu, saya bersyukur sekali memiliki fisik yang sehat, yang sempurna. Jadi harapannya saya bisa lebih semangat untuk mengerjakan apapun, mengerjakan tugas atau lebih bersemangat dalam belajar agar menjadi orang yang sukses. Sukses bukan untuk diri sendiri, tapi juga sukses untuk orang lain. Nah, terus kalau misalnya ada PR dan sebagainya kayak gitu, dia aja bisa. Kenapa saya nggak bisa yang punya fisik sempurna? Coba, Ibu pengen dengar suaranya siapa ya? Atik. Bisakah Mbak Iya, Bu. Atik menyimpulkan atau dari profil para tokoh inspiratif ini? Ya, dari kedua tokoh yang sudah ditampilkan oleh Bu Halida, di sini membuka diri saya ya Bu, yang masih sering menunda-nunda pekerjaan, mengerjakan PR, terus kadang itu saya itu suka males Bu kalau lagi banyak tugas, rasanya mau berangkat sekolah itu juga males. Ternyata di luar sana ada orang-orang yang fisiknya tidak sempurna, tapi motivasinya atau keinginannya sangat luar biasa sekali sampai dia bisa sukses seperti itu. Sedangkan saya yang fisiknya lengkap malah males ya Bu. Kesimpulan dari sini semuanya juga sambil memperhatikan, kita juga sambil berbicara dalam hati, iya ya saya itu sehat, saya sempurna, itu artinya saya masih bisa melakukan sesuatu apapun dengan mudah kayak gitu. Bisa menampilkan video, mudah-mudahan bisa dibuka ya Nak. Nah, intinya dari Pak Habibie itu seseorang yang pekerja keras. Dia itu ingin sukses tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang. Di sini orang yang sukses adalah orang yang memiliki memiliki kepribadian yang unggul, mengenal dirinya sendiri, mempunyai keahlian, mempunyai kemauan, memiliki kekayaan mental dan spiritual, mengetahui dan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada. Selanjutnya, beberapa kebiasaan kecil dalam kehidupan kita sehari-hari yang dapat berakibat lebih besar terhadap otak yang kreatif sebagai berikut. 1. Suka berbicara muluk-muluk, tetapi tidak ada action. Yang kedua, bersikap malas, yaitu kecenderungan untuk hidup bermalas-malasan. Yang ketiga, cepat puas diri. Dan yang keempat, mudah putus asa. Jadi, Ibu sudah membentuk kelompok dalam grup WA ya. Nah, di sini Ibu ingin kalian itu peserta didik diminta untuk mencari atau membuat kata atau kalimat motivasi atau inspirasi dari berbagai tokoh. Jadi beberapa tokoh yang tadi Ibu jelaskan tadi, ataupun kalian punya tokoh inspiratif. Nah, di situ kalian bisa membuat kata motivasi dan jelaskan minimal 3 kata kayak gitu. Nanti dijelaskan maksud dari kata itu apa. Nah, tugasnya ringan aja. Ini tujuannya biar kalian itu termotivasi dengan kata-kata itu. Nanti ditempelkan di ruang belajar kalian atau di meja belajar kalian. Nah, kelompoknya Ibu sebutkan ya. Untuk kelompoknya itu kelompok 1 Zen, kelompok 2 Winnie, kelompok 3, kelompok selanjutnya itu Laudi. Nah, kelompok 2-nya itu Bagas, Mega, dan Nungki. Nah, kelompok 3-nya ada Dias, Atik, Ani, dan Enda. Nanti ini Ibu kasih linknya ya. Ya, linknya aja Bu. Linknya nanti kalian isi. Begitu juga dengan LKPD sekaligus evaluasi hasil nanti kalian isi ya Nak. Nanti kalian bisa mengisi dengan sempurna. Kalau misalnya ditungguin biasanya gugup ya. Ya, Dikumpulinya kapan Bu diserahkannya? Hari ini. Hari yang penting saya itu mengirimkan linknya. Oke, salah satu bisa menyimpulkan untuk materi yang Ibu sampaikan hari ini. Coba Mbak Enda. Mbak Enda. Bu Ani itu Bu. Bu Ani. Ani coba. Ani. Lalu Saya coba simpulkan ya Bu, dengan melihat paparan yang tadi sudah Bu Halida jelaskan, menurut saya sebagai orang yang sehat, orang yang sempurna, kita harus berusaha untuk lebih meningkatkan ambisi kita, agar kita lebih sukses daripada orang-orang yang sudah dijelaskan Ibu tadi. Walaupun mungkin tidak ada yang sempurna ya Bu, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala Bu. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini atau mapelnya Ibu, Ibu minta tolong Mbak Atik untuk memimpin doa di akhir pertemuan kali ini. Oke, siap Bu. Ya, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran Bu Halida pada hari ini, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat anak-anakku. Kalian sudah baik dalam mengikuti pelajarannya Ibu. Ibu minta ketika kalian ingin lebih dekat ataupun mengetahui terkait bagaimana merealisasikan cita-cita dan sebagainya, kalian bisa konseling individu ya dengan Ibu ya. Kalian bisa ke ruangan Ibu, minta waktunya Ibu, dan Ibu bisa bertemu dengan kalian. Oke, untuk mengakhiri, Ibu minta maaf apabila di pertemuan kali ini Ibu banyak kesalahan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Halida. Terima kasih Bu Halida. Sama-sama.